Dan kita akan menyanyi lagu tema kita, The Living Hope. Merupakan lagu tema Gereja Masedonia Advent Hari ke-7 sedunia. Dan lagu tema ini akan terus kita jadikan dari malam ke malam. Dunia ini nampaknya kegelapan pemerintah, kabar selamat beri harapan ku hancurkannya. Seruan memanggil kepada setiap bangsa, Tuhan banyak tapi bekerja sedikit. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dengan semangat pergi ceritakan kisah ini, kebenaran yang hidup dalam diri kita. Mengikuti jejak Yesus melalui jalan suka, sampai sehati mengenal Yesus Kristus. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. Just for nation I will go. Kita berdoa. Bapa, kami sangat merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini melalui kuasa Roh Suci. Ketika kami membuka firman Tuhan, waktu yang sama Tuhan buka lembaran hati kami dengan kuasa Roh Suci-Mu, sehingga taburan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini boleh memberikan kontribusi nyata dalam iman dan pengharapan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami sudah berdoa dengan sungguh percaya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam semua. Selamat malam. Berapa yang berbahagia malam hari ini? Tolong lambaikan tangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan kasih setianya. Kasih setia Tuhan sudah menyertai kita, dan kita boleh bertemu lagi pada malam yang kedua. Kita ada dalam satu seri KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, Harapan Hidup yang Membahagiakan. Dan judul kita malam ini adalah Hari Depan yang Penuh Kedamaian. Sehubungan dengan judul ini, maka sementara tim IT memperbaiki. Oke, terima kasih. Hari depan yang penuh kedamaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedamaian adalah keadaan damai, kehidupan
dan sebagainya yang tentram. Dari kata kedamaian datang dari kata damai yang berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, rukun, tenang, dan tentram. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat butuh intervensi surga. Kami tahu setan tidak suka perkabaran ini, tapi kami ada di sini untuk menjemput kedamaian masa depan kami. Izinkan kami Tuhan mendapatkan kedamaian itu dalam hati malam ini. Sementara perangkat ini disiapkan, kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpuji-puji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Jadi, kedamaian datang dari kata damai. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, rukun, tenang, dan tentram. Saya mau kasih tahu satu hal. Saudara suka atau tidak suka, bahwa dunia kita ini tidak sedang baik-baik saja. Itulah sebabnya kita perlu kedamaian. Sementara dunia bergolak dengan segala macam peperangan, orang mencari damai. Mereka pergi kemana-mana untuk mencari ketenangan hidup. Maka satu-satunya solusi untuk umat yang percaya kepada Tuhan adalah kita akan mendapatkan kedamaian itu hanya di dalam Yesus Kristus. Sehubungan dengan judul kita malam hari ini, izin saya mau kutip beberapa pendapat ahli. Paulo Freire berkata seperti ini: damai merupakan dimensi kemurahan hati yang memiliki tujuan untuk mengikis penyebab sebuah pertempuran, peperangan yang menimbulkan kekacauan. Adnan mengatakan bahwa damai dalam hal pendidikan kedamaian adalah sebuah proses, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, damai itu tidak semudah membalik tangan langsung jadi. Itu butuh proses. Dan untuk satu kehidupan damai, maka itu harus diatur dengan beberapa perangkat aturan. Ketika para pendiri bangsa ini bersekutu, berbincang, dan kemudian berapat bersama, bertanya-tanya, bagaimana negara Indonesia yang dicintai ini bisa berdiri agar bisa mencapai tujuannya, adil, makmur, damai. Maka itu harus terejawantakan dalam satu tatanan, satu aturan, di mana akan memberikan jaminan bahwa tujuan, cita-cita mulia para pendiri bangsa ini, para founding fathers bangsa ini, mereka harus membuat satu perangkat aturan. Itulah sebabnya proses ini harus jalan agar tidak konflik, ada aturan. Agar kita hidup rukun damai satu dengan yang lain di negara yang kita cintai, maka pemerintah mengatur undang-undang atau aturan-aturan itu. Demi apa? Untuk mencapai hidup damai. Nah,
adalah kasih. Kasih ini adalah tabiat Allah. Allah mau agar tabiatnya ini terduplikasi dari kehidupan orang-orang atau manusia yang mengakui Allah sebagai Khalik dan Pencipta. Dasar pemerintahan Allah adalah apa? Kasih. Bagaimana kasih ini bisa diejawantakan? Bagaimana kasih ini bisa terduplikasi dalam kehidupan manusia? Allah adalah penguasa semesta alam. Alkitab menunjukkan bahwa Allah mempunyai pemerintahan. Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, wilayah kekuasaan Allah adalah alam buana ini, jagat raya ini. Allah berdaulat di sana sebagai pemegang hak pemerintahan, bukan hanya satu negara, bukan hanya planet bumi ini, tapi Allah adalah pemerintah alam semesta. Untuk mengatur ini, maka Allah harus membuat aturan-aturan itu berdasarkan tabiatnya. Saya katakan tadi, Alkitab katakan tadi, bahwa tabiat Allah itu adalah kasih. Bagaimana menjabarkan kasih itu agar bisa seluruh penduduk di bumi ini, bahkan penduduk di jagat raya ini mampu menerapkan itu, maka Allah membuat aturan itu berdasarkan tabiatnya yang adalah kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, di atas prinsip apakah pemerintahan Allah ini didasarkan? Alkitab menjawab pertanyaan kita. Menurut Pemazmur 8 Menurut Pemazmur, dalam Mazmur 89 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Sekali lagi, sehubungan dengan ayat ini, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Allah. Jadi, kerajaan Allah berdasarkan aturan-aturan yang kita sebut hukum. Dasar pemerintahan Allah atau undang-undang kerajaan Allah adalah kasih. Bagaimana itu bisa dijabarkan? Allah membuat aturan itu menjadi sempurna melalui apa yang Alkitab ceritakan. Apa isi undang-undang peraturan Allah? Saudara bisa baca itu dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saya ringkaskan. Yang pertama, kita baca sama-sama. Boleh? Boleh? 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang perempuan tolong baca kuat-kuat. 2, 3. Laki-laki yang ketiga. 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Semua sama-sama. Saya coba baca ini. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Ada yang ahli bahasa Ibrani di sini? Dari kajian teologi ya, sebenarnya penulisan hukum Allah ini ada pendahuluan, ada pembukaannya. Jadi seharusnya tulisannya seperti ini. Kalau kamu mengasihi aku, maka jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kamu mengasihi aku, jangan membuat
patung dan menyembahnya. Kalau kamu mengasihi aku, jangan kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kamu mengasihi aku, maksudnya Tuhan, bukan manembu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kamu mengasihi Tuhan, mengasihi aku, kata Tuhan, maka haruslah engkau menghormati ayah dan ibumu, dan seterusnya. Apa yang saya maksudkan di sini adalah, inilah tabiat Allah itu yang diejawantakan dalam peraturan. Kalau kita amati 10 perintah Tuhan ini bisa kita golongkan dalam 2 bagian. Yang pertama, di loh batu yang pertama, sebentar kita dalami. Ini yang ada di loh batu pertama. Kalau kita lihat hukum kasih ini, yang 4 poin ini, Allah atur untuk mencerminkan, untuk menyatakan hubungan kasih antara Allah dan manusia. Jadi 4 hukum yang ada di loh batu pertama adalah tabiat Allah, kasih Allah, mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang bahagian kedua ini, 6 poin ini, mengatur hubungan kasih antara sesama manusia. Manusia dengan manusia. Dan di atas 11 ini adalah hubungan kasih antara Allah sang pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Kita akan nanti lihat kembali ini. Tapi izin saya mau bilang ini. Siapakah yang telah menulis hukum Allah ini? Ada orang bilang itu buatan manusia. Tapi sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Alkitab memberikan terang jelas bahwa siapa sumber penulis hukum Allah ini. Keluaran 31 ayat 18 berkata, dan Tuhan memberikan kepada Musa. Siapa yang kasih? Tuhan. Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh manembu, Allah. Sekali lagi, sumber hukum, undang-undang, peraturan surga ini diberikan, ditulis oleh Allah sendiri. Mari kita lihat beberapa ayat yang lain. Dalam Keluaran 32 ayat 16, kedua loh itu adalah pekerjaan Allah dan ditulis, dan tulisan itu adalah tulisan siapa? Ditukik pada loh itu. Saya suka kata ditukik ini. Ada yang bisa kasih masukan? Ada guru bahasa Indonesia di sini? Ditukik. Pakai apa? Tangan Allah sendiri. Bukan main. Apa yang mau dikatakan di sini sebenarnya adalah ini sangat penting karena Allah sendiri yang memahat itu. Bukan perbuatan manusia. Mengapa ini penting? Oleh karena hukum itu sekali lagi adalah tabiat dari Allah itu. Allah adalah kasih. Hukum Allah itu sebenarnya adalah hukum kasih. Yang Allah ingin, hukum itu, peraturan kasih, peraturan kerajaan Allah ini harus mengasihi satu dengan yang lain. Ada yang datang malam hari ini masih mau benci dengan tetangga? Ada? Nah kan, sama orang mau saya. Di manakah Allah menulisnya? Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Menyerahkannya, Allah tulis 2 loh batu, memberikannya kepada Musa, dan Musa menyampaikannya kepada umat Tuhan di waktu itu. Apa sih tujuannya? Pertanyaan selanjutnya, pendeta, surah apa itu? Surah apa itu? Roma 3 ayat 20. Sama-sama
2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Amin. Kuat-kuat. Amin. Karena justru, lanjut, 2, 3. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, malam ini saya mau bilang, Anda dan saya tidak diselamatkan oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan juru selamat. Juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Amin. Kalau begitu apa pentingnya? Apa tujuannya hukum diberikan? Mari kita lihat. Ini gambar apa ya? Ada yang bisa interpretasikan gambar ini? Oh, ini cewek. Ibu atau cewek, yang pasti dia cantik. Dan semua kita cantik. Dan tampan. Ya, ini dia sebenarnya, dia di sini. Dia menghadap cermin. Saudara pernah pakai cermin di rumah? Oma pakai cermin datang. Ada basisir pakai apa? Raba-raba kuncakar-cakar. Pakai cermin. Siapa pakai cermin? Siapa pakai cermin? Oh, seandainya ada kotoran di pipi, cermin bilang kotor tuh pipi. Boleh? Pertanyaan saya selanjutnya, apakah kotoran di pipi ini bisa dibersihkan oleh cermin? Kalau begitu fungsinya apa cermin? Cuma mau kasih tahu ada kotoran di pipi. Benar ayat tadi. Benar. Ayat tadi benar. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Oh, rupanya Rasul Paulus bilang, hukum Taurat itu bukan juru selamat. Karena hukum Taurat itu akan menuntun saya dan saudara melihat bahwa kita salah jalan. Tapi waktu orang salah jalan, itu hukum Nabi bilang pindah dari situ. Hukum itu akan menunjukkan kepada kita bahwa kita salah arah. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah juru selamat. Hukum itu adalah alat Tuhan untuk mengontrol Anda dan saya kalau kita salah arah. Hukum tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan adalah orang yang menurut hukum. Mengapa? Karena ketika kita bersalah, hukum akan bilang, kawan, menembu, suka salah. Ketika kita sadar bahwa kita salah, kita kembali kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat agung kita. Amin. Jelas ya? Saya pikir jelas. Oke. Saudara lihat ini. Ada yang tahu ini? Dokter Hansel, ini apa ketekan? Ini termometer kata. Apa fungsinya termometer? Kita ingat tapi anak yang tua pernah ada pemata tinggi itu. Tinggal di Arema Didi jam 11 tuh. Kontorang bawa lari pada dokter umum jam 11 malam. Waktu sampai dokter umum ambil lebih dulu ini alat. Taruh dikilek-kilek dulu yang sisi bawah gini ya. Taruh. 10 menit kemudian, waduh, anak cewek 40. Panas itu? Panas. Dari mana orang tahu bahwa dia panas 40? Dari mana? Dari alat ini, namanya termometer. Pertanyaan saya, apakah termometer itu bisa kasih turun itu panas? Atau ada dokter yang boleh bilang begitu? Boleh. Mau konfirmasi dulu. Dokter, boleh nggak termometer kasih turun panas? Boleh. Dia cuma tunjuk saudara dan saya panas. Apa yang harus selanjutnya kita buat ketika kita mendapat informasi bahwa suhu badan saya tinggi, panas, di atas rata-rata? Obat kan dokter, paracetamol kan? Atau apa?
atau kompres? Kompres lebih bagus. Kompres. Ini termometer tidak bisa turunkan panas. Termometer bisa bilang torang panas. Mar termometer nyendak mampu baking torang pe badan yang panas ini turun. Hukum bisa menunjukkan posisi Anda. Tapi hukum itu bukanlah juru selamat. Jadi, kita bisa melihat di mana posisi kita melalui cermin, melalui alat yang sederhana ini. Apakah tujuan hukum Allah? Oh iya. Apakah tujuan hukum Allah diberikan kepada manusia? Maksud apa sih? Roma 7 ayat 7. Jika demikian, kata Rasul Paulus, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Oh, dia jawab lagi, sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal apa? Dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Dari mana kita tahu? Ya dari hukum. Dari mana kita tahu kita melanggar? Dari aturan yang ada. Saudara pernah mengalami hal ini? Pernah? Berapa yang pernah dapat tilang di sini? Siapa dapat tilang? Melanggar. Kalau kita melanggar aturan lalu lintas, ya dapat tilang. Ada teman saya bilang coba lihat, coba analisa apa yang salah di sini. Apa yang salah di sini? Oh, helm. Ada teman saya bercanda. Dia salah, dia nak lihat polisi. Kalau dia polisi, dia terus bersambunyi kan. Saudara, Tuhan itu hadir di mana saja. Untuk menjaga kewibawaannya, hukumnya Allah hadir. Mungkin Anda pikir, ini kan tak kurung di kamar. Mungkin Anda pikir, ini kan tidak dilihat istri saya. Tidak dilihat anak saya. Tidak dilihat suami saya. Tidak dilihat atasan saya. Tidak dilihat rekan kerjasama. Boleh juga. Mata Tuhan ada di mana-mana. Allah tahu apa yang Anda dan saya buat. Di ruangan gelap sekalipun, Allah hadir di sana dan hukumnya ada di sana. Amin. Jadi, yang perlu kita rubah adalah cara pandang kita terhadap hukum itu sendiri. Kalau kita melihatnya dalam kacamata yang positif, puji Tuhan, ada aturan supaya orang ketik berbahagia. Puji Tuhan, aturan ini Tuhan kasih supaya saya tidak celaka. Puji Tuhan. Tapi ada banyak orang di atas dunia ini menganggap hukum itu suatu beban. So itu, so begini. Orang yang suka bersungut adalah orang yang ada di bawah kendali setan. Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, berapa lama hukum Allah ini bertahan? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Berapa lama? Oh, kita baca sama-sama. 2, 3. Perbuatan tangannya lah kebenaran dan keadilan. Segala titanya atau peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Apa katanya? Teguh. Bagaimana itu teguh? Teguh artinya tidak pernah berpindah dari posisinya sesenti. 1 mili pun dia tetap teguh di sana, tidak bergeser. Apalagi kokoh, kuat. Apalagi sampai 10 tahun depan. Ini tuh bahasa dulu, tidak pernah ada tamatnya. Sebagaimana Allah kekal, tabiat Allah itu juga kekal. Karena tabiat Allah itu adalah kasih yang terejawantakan dalam aturannya.
maka kesimpulannya adalah tabiat Allah itu kekal, kasih Allah itu kekal. Karena hukum Allah itu adalah kasih dan tabiatnya, maka hukum itu pasti kekal. Amin. Amin. Inilah kabar baik itu untuk menjemput masa depan yang bahagia. Anda dan saya harus menjadi pelaku hukum itu, agar Anda dan saya bisa berbahagia di atas dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Komdak, bagaimana cara mau ikut itu? Yakobus 1 bilang, Yakobus 2 ayat 10. Sebab 2-3 sama-sama. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap. Saudara, saya sekolah tidak pintar amat, tidak pintar-pintar amat. Kalau dapat C pasti gitu. Lewat ya? Lewat. Siapa yang student A di sini? Yang tamat dengan A, semua cum laude. Kalau kita sekolah SD, kalau di rapor 7, rata-rata 7 naik kelas nak, Bapak Abli? Boleh? Boleh juga. Kalau dapat 9 nak, rata-rata 9 Pak Kristi. Naik. Kalau dapat 5, rata-rata 5. Naik coba. Saya mau cerita satu cerita ini. Tadi malam pendeta Leri bercerita. Satu kali ada seorang anak usia SMP, anak pejabat. Karena bapak dan ibunya sibuk, anak ini tabiat. Sekolah tinggi, sekolah. Tibalah pendek cerita, tibalah pendidikan kelas. Papa dan mama baku ambil. Siapa mau terima tu rapor? Akhirnya dua-dua nak pergi. Dia anak bawa kemari. Dia rapor. Mana rapor? Dia taruh di belakang. Takut. Ada naik dia. Dia. Coba lihat. Dia kasih. Kenapa anak takut? Berapa anak pemerah? Turun Pak. 1 biru. Tapi karena anak pejabat dipanggil orang tuanya, bikin perjanjian. Aduh, orang yang tidak jaga baik-baik, Marco mau berikut, orang mau ajar ke dia. Oke, dia papa panggil. Sini anak, papa kasih kesempatan Pak. Ini semester kalau mana begini. Jangan ngana anggap kita ngana orang tua Pokoknya ngana kalau ngana nggak belajar, jangan bikin malu apa-apa. Orang mau bilang apa? Sampai ngana nyendat naik kelas, jangan ngana anggap kita ngana papa. 1 semester lewat. Terima rapor lagi. Dia lihat masih sama dengan mau pulang takut. Gimana ya? DP papa sutungnya. Dia pulang. Dia mau akalin. Sudah. Pulang dia. Masuk rumah. DP papa tanya. Jenri. Mana tuh rapor? Papa mau lihat. Karena takut. Kok dia bilang, siapa ngana ya? Dia papa bilang jangan anggap kita anak orang tua. Dia pejabat. Siapa ngana ya? Merah juga tak semua. Kita yang hadir malam hari ini tidak seperti itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Kenapa? Karena kita adalah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Itulah sebabnya saya kembali ke topik ini.
Seandainya kita benar mau membalas kasih Allah itu, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita akan melaksanakan aturan kasih itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entero, popolulu, iko. Saudara, beberapa ayat terakhir saya mau kasih. Saya mau informasikan kepada kita semua, kenapa hukum Allah ini penting. Dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 bicara begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Bahasa lain perintah adalah hukum. Karena ini adalah apa? Kewajiban. Kewajiban itu bagaimana? Boleh nyanak, boleh tidak? Harus. Wajib. Siapa? Setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Dari mana Allah tahu bahwa kita buat jahat atau kita buat baik? Kembali ke tabiat Allah, kembali ke penyuruhannya, kembali ke perintah atau hukum Tuhan. Kita datang pada kesimpulan. Alkitab adalah pengungkap rahasia kebahagiaan sejati yang sempurna. Mengapa? Itulah harapan hidup yang membahagiakan Anda dan saya. Amin. Allah adalah kasih. Karena kasih adalah tabiat Allah sendiri. Dan Allah mau orang yang mengaku pengikut Kristus harus memantulkan tabiat Allah itu dalam kasih. Bagaimana itu terjawabkan? Kita menjadi pelaku daripada hukum kasih itu. Terus, kasih adalah dasar dari seluruh peraturan Allah. Dan Allah mau agar umat manusia dapat mempraktekkan kasih. Hukum kasih Allah ini sama kekalnya dengan Allah itu sendiri. Dan Allah mau agar manusia yang menerima kasih-Nya harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bahkan mengasihi seluruh ciptaan Allah di seluruh jagat raya ini. Tabiat Allah terejawantakan dalam peraturan kasih. Dan Allah mau tabiat ini juga menjadi tabiat Anda dan saya malam hari ini. Amin. Saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Berapa yang hadir pada malam hari ini yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah? Saya undang kita berdiri. Bapa, malam ini kami berdiri di hadapan, mau menyatakan kepada dunia dan kepada seluruh jagat raya bahwa kami sangat mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dahulu, yang telah memberikan anak tunggal Bapa, mati menebus kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami ini sering memberontak terhadap Tuhan, mengabaikan aturan kasih. Tapi malam hari ini kami diingatkan lagi untuk menjadi pelaku firman. Kami mau mengasihi Allah, melakukan semua perintah Tuhan, sehingga dari hari ke hari tabiat kami diubahkan semakin menyerupai tabiat juru selamat. Manakala Tuhan datang, kami semua didapati layak, karena kami telah menjadi pelaku firman yang baik, menuruti segala
bila kami nanti berpisah dari tempat ini, iringi kami dengan malaikat-Mu yang suci. Tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat. Bangunkan kami besok pagi dengan nyaman dan kuat yang bahagia. Boleh puji Tuhan punya nama. Dan pertemukan lagi kami besok malam di tempat ini untuk melanjutkan pembelajaran pendalaman firman Tuhan, agar benar-benar kami boleh tersedia untuk masa depan yang penuh harapan. Adalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan di malam hari ini, sehingga kita boleh memiliki harapan hidup yang membahagiakan dan penuh dengan kedamaian. Amin, saudara-saudara.